dulu. Bapak-bapak Ibu, Ya. kita tahu ini luar biasa sekali ya dukungannya malam hari ini. Ya, dan kami juga ucapkan mohon maaf sebelumnya kepada Anda yang tidak bisa kami tampung semua di sini. Benar. Karena memang ini begitu spontanitas. Betul Ketika Pak sekali. Prabowo Subianto datang, mereka pun datang. Jadi masih ada sekitar 1.000 orang lagi. Bapak Ada Ibu. teman lagi di luar gedung kita. Dan yang pasti apapun itu mudah-mudahan bersama-sama bisa menyaksikan malam hari ini ya untuk mendengarkan langsung Pak Prabowo Subianto akan berbicara. Tapi sebelumnya, Ya, kita beri kesempatan dulu. iya, kita beri kesempatan Pak Mahfud MD selaku Ketua Tim Pemenangan ingin menyampaikan pernyataan terlebih dahulu. Silakan Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita sudah melakukan pesta demokrasi yang sangat-sangat bagus, yaitu pemilihan calon presiden dan wakil presiden, dan sejauh ini tampak berjalan lancar. Tetapi memang muncul satu kontroversi yang tidak kita kehendaki, yaitu munculnya hasil quick count yang berbeda. Satu barisan pembuat quick count itu menyatakan pasangan Prabowo Hatta menang. Satu barisan pembuat quick count juga menyatakan pasangan Jokowi Yusuf Kala menang. Kita baik Prabowo Hatta maupun Jokowi Yusuf Kala sama-sama berhak untuk memilih quick count yang mana. Tetapi tidak ada satupun yang sah secara hukum untuk dijadikan pedoman bahwa quick count itulah. Quick count itu sifatnya sukarela dan pilihan masing-masing stasiun televisi. Bukan pilihan KPU. Oleh sebab itu setiap klaim yang mengaku kemenangan atas nama satu kelompok quick count dari sudut hukum tidak bisa diterima dan harus menunggu keputusan KPU. Meskipun begitu, kami sendiri berdasar lembaga-lembaga quick count yang kami buat dan bisa dipertanggungjawabkan, kami merasa telah menang dengan meyakinkan sekarang. Dan ini akan kami pertahankan sampai mendapat pengesahan hukum dari KPU kalau perlu melalui Mahkamah Konstitusi. Kepada relawan-relawan dan petugas-petugas pasangan Prabowo Hatta sampai di tingkat TPS terbawah, jangan terpengaruh oleh teror. Karena ini sudah ada laporan dari daerah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, di beberapa daerah akan dipaksakan malam ini melakukan pengesahan hasil sesuai ketentuan mereka. Saya berharap agar KPU dan semua jajarannya dari pusat sampai ke daerah menjaga kewibawaannya sebagai lembaga negara agar menolak setiap intervensi dari preman-preman yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah Prabowo Hatta akan terus memperoleh kemenangan dan mempertahankan kemenangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Andi, kalau sudah kita dengarkan dari pernyataan dari Ketua Tim Pemenangan dari Prabowo Hatta bahwa memang quick count memang sudah ada hasilnya. Betul. Tapi yang paling patut kita tunggu dan sah itu adalah hasil KPU dari nanti, KPU. 22 Juli. Benar sekali. Baik, setelah tadi kita dengarkan Pak Mahfud dari Ketua Tim Pemenangan, sekarang kita akan mendengarkan ini yang ditunggu-tunggu ya oleh seluruh rakyat juga, seluruh pendukungnya, Pak Prabowo Subianto untuk memberikan pernyataannya malam hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya.
Selamat malam saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada pada malam hari ini. Terima kasih saudara telah siap untuk mendengarkan beberapa kata-kata dari saya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD, kita patut bersyukur bahwa bangsa kita telah berhasil melaksanakan suatu wujud dari demokrasi. Wujud utama sebuah demokrasi adalah pemilihan umum. Wujud utama adalah pada saat rakyat warga negara yang berhak menggunakan hak konstitusi untuk memilih pemimpin yang dia kendaki. Ini adalah esensi demokrasi. Ini yang telah kita bangun dengan susah payah berpuluh tahun. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Untuk inilah ribuan dan puluhan ribu pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi terbaik rakyat Indonesia bersedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk sebuah republik yang berdaulat, yang demokratis, di mana pemerintah itu dipilih oleh rakyat, bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, demokrasi inilah yang kita bangun dan kita perjuangkan. Tetapi walaupun kita bersyukur dan harus bangga bahwa kita telah menunjukkan ke dunia, negara keempat terbesar di dunia mampu berdemokrasi. Kita ingin menjadi negara yang beradab. Demokrasi esensinya adalah pemilihan, dan pemilihan itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Kita juga bersama-sama telah berusaha untuk taat hukum, taat azas, taat aturan-aturan main. Kita ingin jadi bangsa yang beradab. Kita tidak mau urak-uraan, kita tidak mau seenaknya sendiri, karena esensi demokrasi adalah perasaan saling hormat menghormati. Saudara-saudara sekalian, nenek moyang kita, maaf kalau saya pakai ajaran dari bahasa Jawa, tapi saya kira semua bahasa daerah punya ajaran-ajaran seperti itu. Tepos liro, ya, tenggang roso. Inilah nilai-nilai kearifan budaya bangsa kita, bahwa tidak hanya perbuatan yang penting, tapi juga cara perbuatan itu dilakukan. Jutaan rakyat kita telah datang ke TPS-TPS. Saya lihat sendiri tadi, ibu-ibu dengan pakaian yang terbaik, membawa anak-anaknya dengan suasana yang gembira, yang riang, yang antusias, mencoblos. Dan sesudah itu dilaksanakanlah perhitungan. Dan sesudah perhitungan nanti akan dilihat dan dilaksanakan verifikasi. Oleh mana? Oleh siapa? Oleh lembaga yang telah ditentukan oleh hukum Indonesia, yaitu KPU.
Komisi Pemilihan Umum. Saudara-saudara, kalau lembaga institusi yang telah dibangun oleh wakil-wakil rakyat Indonesia tidak dihormati, tidak dianggap, tidak dipatuhi, saya kira kita harus sangat-sangat hati-hati, sangat waspada, dan sangat siaga. Kita tidak mau hidup dalam keadaan di mana lembaga-lembaga sah tidak dihormati, tidak dipatuhi, dan tidak dituruti. Saudara-saudara, tadi kita telah mengikuti semua ketentuan. Quick count di banyak negara diatur dengan ketat. Baiklah, sekarang banyak quick count dari lembaga-lembaga yang bermacam-macam. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD, yang berlaku di ujungnya adalah yang sah secara hukum, yaitu ketetapan Komisi Pemilihan Umum. Karena itu, walaupun hitungan yang kami terima, quick count yang kami adakan, laporan-laporan dari daerah-daerah di mana ketua-ketua tim pemenangan kita, ya, pasangan nomor 1 Prabowo Hatta, di mana ketua-ketua tim pemenangan banyak sekali adalah gubernur-gubernur, kepala daerah, bupati-bupati dan sebagainya. Mereka telah bicara langsung kepada saya per telepon, dan mereka menyampaikan bahwa keadaan sebenarnya di lapangan, real count, bahwa kita unggul di banyak sekali tempat. Sebagai contoh, Gubernur Jawa Barat Saudara Ahmad Heriawan telepon kepada saya dan mengatakan di Jawa Barat pasangan nomor 1 menang 62%. Gubernur Sumatera Utara telepon saya, di Sumatera Utara kita menang 63%. Di Sumatera Barat kita menang 79%. Saudara-saudara sekalian, laporan itu terus-menerus masuk. Marilah kita dengan sabar menunggu laporan masuk. Marilah kita dengan tenang mempersilahkan KPU untuk verifikasi, untuk menilai, dan nanti pada saatnya untuk menetapkan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Janganlah di antara kita, terutama para pendukung saya, jangan terpancing emosi. Kalau ada yang mau mengklaim atau yang mengaku atau mendeklarasikan, ya boleh-boleh saja. Tapi itu tidak ada dasar hukum sama sekali, saudara-saudara. Yang kita tunduk, yang kita hormati, yang kita harus jaga bahwa Indonesia adalah negara hukum, saudara-saudara sekalian. Karena itu, walaupun kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita berada dalam posisi yang benar, kita yakin bahwa kehendak rakyat Indonesia pada akhirnya akan tercermin dalam kebenaran dan bukan diserobot atau dibeli
oleh bangsa manapun, bahwa hati rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi marilah kita selalu sabar, selalu menjaga kesejukan. Tidak perlu dengan overacting atau dengan gaya ini dan gaya itu, mau pamer, tidak perlu. Tidak perlu. Seorang kesatria sejati tidak perlu. Tidak perlu pamer kekuatan. Orang yang kuat tidak perlu pamer kekuatan. Dan koalisi merah putih, saya katakan sungguh sangat kuat, saudara-saudara sekalian. Dan kita sudah buktikan dalam sidang pleno DPR RI tadi malam yang dipimpin oleh saudara Priyo Budi Santoso. Sudah kelihatan kekuatan koalisi merah putih. Kita akan sabar. Kita akan taat azas. Kita akan taat hukum. Kita akan selalu berusaha santun. Kita akan selalu berusaha sopan. Tetapi jangan mengira bahwa kita lemah. Jangan mengira bahwa kita bisa diinjak-injak. Jangan sedetik pun mengira bahwa kita pada saatnya tidak bisa berdiri menegakkan kebenaran. Kita percaya kepada Republik Indonesia. Kita percaya kepada Republik yang kita cintai. Kita akan hormati Republik kita. Kita akan membela Republik kita. Kita percaya kepada semua institusi-institusi Republik kita. Kalau Republik kita ada kekurangan, marilah kita bersama-sama perbaiki kekurangan itu. Tapi jangan serobot sini, serobot sana. Saudara-saudara, marilah kita selalu berada di jalan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia di atas segala kepentingan. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian. Saya berharap semua pendukung-pendukung Koalisi Merah Putih untuk selalu sejuk, jangan terpancing. Dan saya menghimbau semua pihak, marilah kita menjaga suasana kekeluargaan. Kalau kita selalu ingin memelihara kondisi yang sejuk, kalau kita selalu ingin mengalah demi kebaikan yang benar, kebaikan yang besar, janganlah menganggap bahwa
kami ini pihak yang bisa menerima ketidakbenaran. Kami sekali lagi menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum. Marilah kita bersabar, tetapi marilah juga kita siaga. Marilah kita waspada. Marilah kita merapatkan barisan kita. Kekuatan kita besar. Kekuatan kita adalah kekuatan rakyat Indonesia. Bukan kekuatan yang bisa disewa oleh orang-orang asing. Saya kira itu pesan yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Waspada, waspada, siaga, jangan terpancing, tapi jangan gentar, jangan gentar, jangan mau digertak-gertak. Saya kira demikian. Marilah kita tidak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepada Mulah kami meminta pertolongan. Saudara-saudara sekalian, kita percaya kepada Republik Indonesia. Hidup Republik Indonesia. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu tadi ya pernyataan dari Capres nomor 1 Prabowo Subianto ya. Dan sudah bergabung juga Rizky, Cawapres, Pak Terajasa dan juga Ketua Umum.